Ada pihak kepolisian dari Polres ND mengungkap dan juga menangkap tangan pelaku dugaan penyalahgunaan BBM subsidi jenis solar di ND pada Jumat 7 Oktober 2022. Para pelaku kini sudah mendekam di Polres ND untuk penyelidikan dan juga pengembangan kasus tersebut. Nah, benarkah informasi ini pendengar ya? Kita akan update informasinya pagi hari ini pendengar RRI bersama narasumber kami yang sudah stay ya di ujung telepon pagi hari ini Pak Yance, Kasat Reskrim Polres ND. Republik Indonesia, RRI Pro 1. Pak Yance, selamat pagi. Selamat pagi Bu, selamat pagi warga pemirsa RRI. RRI ND ya, baik. Pak Yance, benarkah kabar yang kami terima ini bahwa Polres ND ini sudah mengungkap kasus dan juga menangkap tangan pelaku dugaan penyalahgunaan BBM jenis solar begitu Pak? Baik, benar Bu. Jadi pada tanggal 7 Oktober kami sudah melakukan penyelidikan, kemudian kami berhasil menemukan tertangkap tangan terhadap 4 pelaku. 4 pelaku ya? Terkait dengan jenis pengangkutan penyalahgunaan BBM yang bersubsidi biosolar B30. Oke. Kronologisnya seperti apa? Baik Bu, jadi kronologisnya perlu diketahui dari 4 tersangka ini bekerja di salah satu tempat usaha yang bertugas yang menjadi transportir BBM biosolar dari depo Pertamina ke Niki, KM Niki di pelabuhan. Jadi keempat tersangka ini setelah mengambil biosolar di depo Pertamina yang seharusnya ditujukan di kapal KM Niki, ternyata dalam perjalanan mereka melakukan istilahnya kencing, mengurangi jumlah BBM tersebut, kemudian disimpan di satu tempat yang nantinya akan dijual untuk kepentingan pribadi ke beberapa pihak. Oke. Dengan perbuatan mereka ini sangat sungguh berbahaya, karena tentunya dari perbuatan ini akan mengalami kekurangan stok BBM di kapal Niki yang akan berlayar mengarungi laut gitu. Baik. Ya. Keempat pelaku ini berarti supir dan juga karyawan begitu Pak Yance ya? Ya, betul. Bagaimana dengan pemilik perusahaan tersebut? Jadi baik, untuk perusahaan tersebut hari ini kami mengagendakan untuk pemeriksaan pemilik perusahaan dan administrasi perusahaan, bagaimana kita melihat peran serta dari perusahaan tersebut, karena TKP-nya berada di gudang perusahaan tersebut. Baik, informasi apa yang diperoleh begitu ya dari keterangan pelaku dan juga saksi-saksi begitu Pak? Ya, jadi informasinya perbuatan mereka ini sudah dilakukan semenjak tahun 2020 hingga saat ini. Wow, ini sudah cukup lama ya? Sudah 2 tahun berjalan begitu Pak Yance ya? 2 tahun berjalan, ya. Lalu informasi lainnya seperti apa Pak Yance? Jadi berkaitan dengan perbuatan mereka ini sudah kami amankan dan dilakukan penyitaan beberapa dari 9 jenis barang bukti yang sudah kami, diantaranya 2 mobil tangki pengangkut BBM bersubsidi ini.
Oke, baik. Dari keterangan-keterangan yang didapat dari pelaku ini, apakah perbuatan ini untuk menguntungkan atau untuk memberikan keuntungan bagi diri sendiri atau ini untuk perusahaan begitu, Pak? Untuk sementara yang kami lakukan hasil pemeriksaan kami, mereka melakukan ini untuk keuntungan diri sendiri dengan motif dikarenakan satu penghasilan yang sangat kecil sehingga mereka mencari penghasilan tambahan. Oke, dan hari ini akan dilakukan pemeriksaan terhadap pemilik perusahaan begitu, Pak Yance ya? Betul sekali, Bu. Oke, baik. Diagendakan hari ini. Dan penimbunan ini dilakukan untuk jenis BBM solar begitu ya, BBM subsidi untuk Betul. solar. Nah, bagaimana dengan jenis lainnya? Sebut saja seperti minyak tanah begitu ya. Ini masih juga menjadi persoalan untuk di Kabupaten ND ini terjadi kelangkaan minyak tanah begitu, Pak Yance. Baik, terkait dengan BBM minyak tanah hingga saat ini kami sementara melakukan penyelidikan terkait dengan alur minyak tanah yang didistribusikan dari depo Pertamina yang mengadakan kuota ke Kabupaten ND, kemudian disalurkan di agen, kemudian dari agen disalurkan ke beberapa pangkalan yang sudah terdaftar. Namun dari sini kami sudah melakukan penyelidikan, ada beberapa pendistribusian yang nantinya akan kami tindak lanjuti. Sehingga mungkin apakah pendistribusian ini menyalahi aturan sehingga mengakibatkan kelangkaannya di pendistribusian ke masyarakat. Iya, baik. Pak Yance, dari keterangan yang didapat ini, lalu apa sanksi hukum yang harus mereka terima begitu keempat pelaku ini? Baik, keempat pelaku ini sementara ini kami jerat dengan pasal terkait dengan pasal 5 atau ayat 9 pasal 55 Undang-Undang nomor 11 tahun 2002 tentang Cipta Kerja dengan ancaman hukumannya 6 tahun penjara. Oke, baik. Sedikit informasi yang sudah didapat ya melalui keterangan empat pelaku yang sudah dimintai keterangan oleh pihak Polres ND. Apakah akan ada penambahan pelaku begitu, Pak Yance? Baik, jadi dari hasil pemeriksaan nanti kami akan kembangkan ke pembeli-pembeli dari hasil perbuatan mereka ini. Kita lihat bukti-bukti pembeliannya, penjualannya, apakah dari penjualan ini akan menembus ke penggunaan BBM subsidi ini untuk industri, pasti kami tindak lanjuti. Oke, baik. Pak Yance, terima kasih untuk waktunya bersama RRI. RRI ND siap untuk terus update informasi terkait dengan penyalahgunaan BBM di Polres ND. Oke, dan pendengar RRI dimanapun Anda berada, baru saja kami bersama Yance Kadiaman, Kasat Reskrim Polres ND terkait dengan pelaku penyalahgunaan BBM ditahan Polres ND. Dan kami Lintas ND Pagi masih akan terus bersama Anda hingga kita jelang pada pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Ketika mimpimu yang begitu indah